Baik, saya melanjutkan kepada kompetensi leadership. Jadi saya mempunyai prinsip 3P, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi kompetensi adalah pengetahuan ditambah pengalaman. Jadi apabila pengetahuannya tinggi tapi pengalamannya kurang jam terbangnya, itu akan kalah dengan orang yang jam terbang pengetahuan dan pengalamannya tinggi tentunya. Jadi itu yang dinamakan kompetensi. Dan bagi leader harus ada 1P lagi, yaitu pergaulan. Maka dengan kompetensi, saya mengajak kita semua misalnya harus aktif, apa aktif di asosiasi, aktif di RT RW, atau aktif di community club yang ada, atau arisan, ya pokoknya kita harus mempunyai prinsip 3P ini. Nah, saya memperkenalkan juga RC Table, waktu itu saya pernah bekerja sama dengan Accenture, bahwa dalam suatu tugas itu, timnya itu harus jelas. Siapa yang accountable? Accountable itu adalah orang-orang yang punya decision dan yang melakukan action, mempunyai power untuk veto. Dan biasanya dalam satu tugas itu ada satu orang yang menjadi accountable. Kemudian ada orang-orang yang doer, yang melakukan eksekusinya itu yang responsible, dan ini bisa lebih dari satu orang. Kemudian consult adalah individu-individu yang bisa kita minta nasihat, advice, agar keputusan ini akan menjadi lebih baik. Dan tentunya inform, ada individual yang nanti akan diberitahu saja sifatnya. Nah, ke depan, accountable itu akan menjadi penting sekali, karena biasanya misalnya kalau ada work from home, kita nggak tahu anak staff kita atau rekan bisnis kita tidur-tiduran padahal harus kerja. Nah, dia harus diberikan accountability yang tinggi. Ini yang nanti arahnya sebetulnya talk saya itu adalah bagaimana kita mempertinggi accountable agar produk dan service yang kita berikan itu akan lebih baik. Nah, ini saya juga tergabung di konsultan Daya Dimensi Indonesia, grup dari Daya 5 Family. Itu adalah salah satu perusahaan HR atau SDM yang terkenal di Indonesia, banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, malah melakukan fit and proper test terhadap direksi-direksi BUMN. Nah, di dalam program DDI itu ada yang program leadership kompetensi. Jadi misalnya dilihat bagian pertama adalah perilaku di building trust. Misalnya menunjukkan apakah dia jujur, dia komit, dia berperilaku dengan konsisten, atau dia menyampaikan pemikiran-pemikiran, perasaan, dan alasan-alasan yang rasional, sehingga orang lain dapat memahami posisinya. Itu misalnya di building trust. Di influencing others, misalnya bagaimana dia menjelaskan harapan, tujuan, permintaan, atau kondisi yang diinginkan dengan cara yang jelas dan menarik misalnya. Atau mencari, memberikan, dan merangkum informasi. Memastikan bahwa situasi, misalnya isu saat ini dapat dipahami oleh semua pihak. Managing konflik. Biasanya managing konflik itu misalnya menerapkan alasan yang jelas dan rasional untuk menyelesaikan sesuatu konflik misalnya. Atau secara objektif melihat konflik dari sudut pandang berbagai pihak. Nah, perilaku tersebut dilihat di DDI. Kemudian part 2 adalah alignment atau penyelarasan for performance. Disinilah para leader menetapkan sasaran kinerja misalnya, atau menentukan pendekatan, atau secara kolaboratif menyusun rencana pengembangan, memantau dan mengevaluasi kinerjanya, dan juga timnya. Kemudian empowerment. Empowerment itu misalnya perilaku leader, dia meminta bawahan untuk mencari alternatif solusi dalam penyelesaian tugas tertentu misalnya. Atau mendukung bawahannya dengan berbagai sarana dan mendukung dia untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian yang part 3 itu adalah bagaimana leader perilakunya dalam
mampu dan yakin misalnya mengambil keputusan dengan mendasarkan pada informasi atau fakta yang relevan, atau misalnya mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai keputusan yang telah ditetapkan. Dan terakhir adalah kompetensi mengenai team leading. Bagaimana sebagai leader dia misalnya menginspirasi serta mempertahankan kekompakan dan keterikatan tim misalnya, atau menyusun prosedur dan proses komunikasi yang konsisten untuk membangun suatu tujuan. Nah, ini kompetensi-kompetensi ini biasanya kita bangun sebagai akar agar mereka akan menjadi leader yang sukses di kemudian hari. Saya punya seorang inspirational leader, itu tentunya salah satunya adalah Pak Arifin Panigoro. Beliau menulis buku Berbisnis Itu Mudah, tapi sebetulnya ada tik bahwa itu tidak mudah. Dan ada 9 hal yang dia tulis di buku ini, tapi saya mention misalnya yang intuisi. Intuisi itu semacam kayak memadukan kata hati dan akal sehat misalnya. Atau kejujuran. Jujur itu akan melanggeng buat semua orang. Atau misalnya tanggung jawab. Itu artinya ya tunaikan kewajiban dan hadapi persoalan yang ada. SDM. Itu dia percaya bahwa pilih yang terbaik dan yang bisa diberdayakan. Peduli. Nah, peduli ini adalah bagaimana menumbuhkan entrepreneurship. So, kalau Anda mau lebih detail, silakan bisa beli atau mendapatkan buku-buku Pak Arifin sendiri. Yang kedua adalah inspirational leader di Indonesia, namanya The Oil Man, John S. Karamoy. Dia founder dari Jeska Group. Dan sebelumnya beliau kerja di Stanford, yaitu perusahaan anak usaha Exxon Mobil di Indonesia pada waktu itu, dan juga pernah di Medco Energy. Beliau dari seorang chemical engineer menjadi owner dan punya prinsip bahwa kita juga bisa. Artinya kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau orang asing bisa melakukan sesuatu, kenapa kita tidak bisa? Dan dalam semboyannya dia juga melihat bahwa make it as a hobby, atau optimize apa yang Anda ketahui, atau explore apa yang Anda tidak ketahui. Anda harus berani mengambil resiko dan reward, dan make it happen. Itu adalah dari beliau. Nah, orang yang juga kita harus apresiasi, saya kemarin juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Deddy Panigoro, bahwa memang Elon Musk ini dengan menemukan Tesla dan SpaceX, ini dia leader yang bisa membuat perubahan yang besar. Nah, semoga lah bahwa kita suatu saat bisa travel jalan-jalan di angkasa. Nah, jadi habit daripada leader itu dia mempunyai misalnya clear purpose, artinya jelas. Dia menjelaskan ide-ide dia kepada semua tingkat. Kemudian contagious passion, artinya antusiasmenya untuk menjual visi-visinya itu membuat orang lain termotivasi. Kemudian self accountability, artinya dia kerja lebih keras daripada yang lain malah. Malah dia membuat standarnya lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian misalnya flexible determination, itu goals tetap fix, tapi bagaimana cara kita mencapai goals tersebut, kita bisa fleksibel. Sustainable outlook, ya artinya di samping jangka pendek, tapi juga tolong dilihat jangka panjangnya. Dan dual focus itu adalah pada dasarnya jangan selain lihat yang the big picture, juga kita harus melihat yang detail-detailnya.